Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Patrio dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan menceritakan perlawanan Sultan Hairun di Ternate. Latar belakang Sultan Hairun atau Sultan Hairun adalah penguasa kerajaan Ternate ke-23 yang berkuasa antara 1534 sampai 1570. Di masa pemerintahannya, rakyat Maluku mulai memberikan perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dipelopori oleh Sultan Hairun, namun mengalami kegagalan setelah ditangkap ketika diajak mengadakan perundingan. Perjuangan Sultan Hairun dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Bahabula. Masa muda Sultan Hairun Jamil atau Sultan Hairun berasal dari Ternate. Ia merupakan putra dari Sultan Bayan Simullah atau Sultan Bayanullah 1500 sampai 1522 dan seorang wanita asal Jawa. Sewaktu muda, Sultan Hairun dikenal sebagai sosok yang arif, tegas, pemberani, serta muslim yang taat sekaligus toleran. Sultan Hairun tumbuh dalam kondisi Ternate yang sedang penuh gejolak melawan Portugis yang pertama kali datang pada 1512. Awalnya, kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh rakyat dan sultan. Namun hubungan Portugis dengan rakyat Maluku menjadi memburuk, bahkan terus bergejolak sampai akhirnya timbul perlawanan yang dipelopori oleh Sultan Hairun. Perjuangan Sultan Hairun. Pada 1534, Sultan Hairun dipercaya untuk menjadi Sultan Ternate ke-23, menggantikan saudara tirinya Sultan Tabarigi 1533 sampai 1534. Pada awal pemerintahannya, Sultan Hairun masih kurang dipercaya oleh masyarakat dan para bangsawan karena usianya yang masih belia. Bahkan banyak yang menginginkan agar kedudukan Sultan Hairun segera diganti kembali oleh Sultan Tabarigi. Padahal alasan Sultan Hairun naik tahta adalah karena Sultan Tabarigi sedang diasingkan oleh Portugis ke Goa di India. Selama di pengasingan, Sultan Tabarigi terus didesak untuk memberikan sejumlah wilayahnya, yaitu Ambon, Buru, Seram kepada Portugis. Apabila menyetujuinya, Sultan Tabarigi dijanjikan akan dikembalikan ke kampung halamannya di Ternate. Sultan Tabarigi pun mengabulkan keinginan Portugis yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Hairun. Akhirnya, pada 1565, Sultan Hairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Sultan Hairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Kematian Sultan Hairun menyadari kondisinya yang semakin terdesak. Portugis mengadakan perundingan dengan Sultan Hairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Ternyata ajakan tersebut hanyalah jebakan yang dibuat Portugis untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Setibanya di benteng Portugis, Sultan Hairun hanya diperbolehkan masuk tanpa pengawalan. Ketika berjalan menuju lokasi pertemuan, Sultan Hairun tiba-tiba ditikam hingga meninggal. Martin Afonso Pimentel adalah orang yang membunuh Sultan Hairun pada 28 Februari 1570. Peristiwa pembunuhan itu pun menjadi pemicu perlawanan dari rakyat Maluku yang lebih besar di bawah pimpinan putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Bahabula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.